Sebelum memasuki acara selanjutnya, dihimbau bagi para peserta untuk melakukan presensi. Link presensi tersedia di room chat Zoom. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar. Kepada Gama Yuda Saputra, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih ya. Jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tahta selaku dosen fasilitator. Selanjutnya saya hormati Mas Indriwanov selaku pembicara pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa dapat mengikuti webinar dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Nah, teman-teman sekalian, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tahta dan Mas Indri juga yang sudah sudah maulah membantu dalam menyukseskan acara ini. Jadi mari kita ikuti webinar ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita juga dapat memetik manfaat. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam webinar ini, saya selaku Ketua Panitia dan teman-teman mohon maaf. Selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gama. Sebelum memasuki acara inti, dimohon bagi para peserta untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Yoga selaku moderator. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon dibantu MC untuk cek sound apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah. Baik, terima kasih. Oke, forum saya ambil alih. Peserta webinar literasi on mic, rendahnya daya literasi Gen Z menantang mimpi Indonesia Emas 2045, presented by On Mic Committee. Langsung saja kita masuki sesi penyampaian materi. Namun, saya ingin terlebih dahulu menyapa distinguished guest this morning dan para peserta. Yang saya hormati, Bapak Tahta Amrillah selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. Yang saya hormati Mas Muhammad Indriwanov selaku pemateri, serta hadirin peserta webinar literasi on mic yang saya banggakan. Hadirin sekalian, sebelum penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar
terkait materi yang akan disampaikan pemateri. Forum-forum seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Akan banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Namun, perlu diperhatikan, penyampaian informasi tersebut mudah dipahami apabila forum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti forum dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Untuk penyampaian materi, kami beri waktu selama 60 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya-jawab selama 15 menit. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab secara langsung menggunakan fitur raise hand maupun dengan mengetikkan pertanyaan in the chat section below. Demikian peraturan yang kita gunakan. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV singkat Mas Indre kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk share screen. Baik, sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan CV pemateri kita. Berikut personal information dari Mas Indre. Memiliki nama lengkap Muhammad Indre Ivanov. Mas Indre saat ini berkediaman di Moskow, Rusia. Mas Indre menyelesaikan S1-nya di Universitas Islam Kadiri. Kemudian tidak berhenti di situ, beliau sekarang sedang menempuh pendidikan S2-nya di Moscow State University of Technology, Rusia. Pada tahun 2017, Mas Indre menjadi delegasi pemuda Indonesia dalam event Asia Youth Model United Nations. Pernah menjadi guru di Global English Kampung Inggris dan Sekolah Bayu Perdana Malaysia pada tahun 2015 hingga 2020. Beliau juga seorang inovator, co-founder dan CMO Kampung Course Indonesia, founder dan CEO Game Ular Tangga Bahasa, founder dan CEO OTA Community, sebuah organisasi nirlaba yang membantu pemuda untuk mendapatkan freedom learning. Semua itu dimulainya pada tahun 2015 hingga 2020. Mas Indre juga lulus sebagai mahasiswa dengan IPK tertinggi pada tahun 2019. Dan Mas Indre adalah seorang bisnis mentor pada event 1000 Startup Malang dan pada event Startup Weekend Malang pada tahun 2019 sampai 2020. Untuk work experience Mas Indre, seperti yang tertera pada layar berikut. Kemudian organizational experience, Mas Indre pernah menempati posisi sebagai chief dalam Ikatan Duta Bahasa Nasional pada tahun 2020 sampai sekarang, menjadi ambasador dalam International Global Network, dan sebagainya. Awards and achievements dari Mas Indre sendiri, yakni beliau menjadi awardee Russian Government Scholarship, fourth winner Duta Bahasa Nasional, first winner Duta Bahasa Sumatera Barat, dan 8 prestasi lainnya. Untuk pengalaman menjadi speaker, moderator, juri, dan mentor, Mas Indre sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada tahun ini, Mas Indre menjadi pembicara dalam berbagai acara yang diadakan oleh salah satunya CIMB Niaga. Menjadi pembicara pada event International Youth Leadership Summit 2021, dan berikut ini kita bisa lihat, sudah banyak sekali Mas Indre menjadi pembicara di berbagai acara. Dalam berbagai kesempatan, Mas Indre juga menjadi seorang mentor dan juri. Seperti pada tahun 2020, Mas Indre menjadi mentor dan juri pada event Startup Weekend Malang yang diadakan oleh Google Venture. Mas Indre pernah juga menjadi moderator dalam acara berskala nasional hingga internasional. Pada tahun 2019 misalnya, Mas Indre menjadi moderator pada event Asia Pacific Youth Week di National Assembly Korea Selatan. Menjadi moderator pada acara Global Goals Summit Malaysia dan berbagai acara hebat lainnya. Mas Indre juga banyak berpartisipasi dalam berbagai acara, seperti yang tampak pada layar. Community and voluntary experience yang Mas Indre punya juga tidak sedikit, dan semuanya itu berskala nasional hingga internasional. Such a great and amazing person, right? Baik, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa terhubung dengan Mas Indre melalui hotline yang tertera pada CV. Baik, terima kasih panitia. Sebelum itu, saya ingin menyapa Mas Indre terlebih dahulu. Apakah Mas Indre sudah berada? Oh ya. Oke. Halo. Selamat pagi Mas Indre. Selamat apa pagi kabar? waktu Moskow. Selamat pagi. Baik, Mas Yoga apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Di Moskow sekarang jam berapa Mas?
Jam 6. Wah, luar biasa. Pagian saya ya. Iya, bagi Mas Indri itu. Teman-teman Ini ngerasa pastinya, pagi, saya lebih pagi lagi. iya, pastinya teman-teman harus lebih semangat dari Mas Indri ini untuk mengikuti, untuk meramaikan webinar ini. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini, Mas Indri. It is such an honor for having you in our webinar today. Baik, karena Mas Indri juga sudah siap, without further ado, saya persilahkan kepada Mas Indri untuk menyampaikan materi rendahnya daya literasi Gen Z menantang mimpi Indonesia Emas 2045. Mas Indri, the time is yours. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ya, perkenalkan, ya tadi ketika diperkenalkan sama moderator, saya ngerasa wah, gua nih manusia ambis banget dulu ya pas zaman kuliah di situ. Tapi ambisi itu sih sebenarnya yang buat kita berkembang. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi ketika manusia atau mahasiswa ambis di kampus itu selalu diceng-cengin. Ambis lu, kan. Dikit-dikit nanya sama dosen, dikit-dikit ikut acara organisasi ini itu dan sebagainya. Itu kayak menjadi suatu hal yang negatif kalau saya pribadi ya, saya ngerasain di Indonesia di situ. Jadi anak-anak ambis itu selalu dipinggirkan lah bahasanya atau dihindari. Ya sebenarnya ambis itu boleh menurut saya. Karena apa? Karena ambisi itu sebuah energi. Yang nggak boleh itu adalah ambisi dan kita menjatuhkan orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi buat teman-teman semua, kumpulin energi itu, ya, kumpulin ambisi itu, ya, cari goals atau tujuan kita short term, long term dan sebagainya. Ya, menurut saya di situ kita bakal nemuin jalan apa yang kita mau di situ. Pada intinya. Jadi jangan takut buat dikatain ambis. Ambis yang positif ya, bukan ambis yang negatif. Kalau ambis yang negatif kan kita jatuhin orang ya dengan cara-cara yang kurang baik dan kurang seksi dan sebagainya di situ. Ya, sebelumnya tadi udah dikenalin sedikit nama saya Indre Vanov ya. Jadi Vanov ini bukan nama Rusia ya. Vanov ini artinya One pahlawan, Nov November. Jadi saya lahir pada hari pahlawan November. Nah, kota Surabaya kan. Itu alasannya kenapa orang tua saya ngasih nama saya One Of. Nah, yang nama One Of sedikit ini ngarin ke doa idenya. Yang buat saya sekarang pada saat ini kerja dan kuliah di Rusia. Ya, dari kegiatan saya sebelumnya dan sampai saat ini saya juga masih menggerakkan perusahaan kecil saya ya, CV Kampung Kurs Indonesia, sebuah marketplace lembaga kursus lokal yang ada di Pare Kampung Inggris. Nah, jadi membantu lembaga kursus lebih dari puluhan lembaga kursus di sana kita bantu dari segi digital marketing dan sebagainya. Terus nggak jauh dari itu ya karena mayoritas bisnis ataupun community profit dan non profit saya memang banyak bergerak di literasi dan bahasa, khususnya di literasi dan bahasa saya juga memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak Indonesia di situ untuk belajar bahasa Inggris ya di kampung Inggris dan online ya dan juga saya menciptakan banyak aplikasi. Salah satu aplikasinya adalah game ular tangga bahasa ya, karena itu juga menjadi proyek saya dan teman-teman kolaborasi sama Kemendikbud dan Duta Bahasa Nasional Sumatera Barat sebelumnya di situ. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain seberapa Indonesianya teman-teman ya dari bahasa dan literasi sebagainya, teman-teman bisa main game ini. Gamenya simple, ya cuman kayak main ular tangga, tapi setiap teman-teman maju ke kotak selanjutnya, teman-teman harus jawab beberapa pertanyaan. Contohnya nih, saya nanya nih sama Mas Yoga, bahasa Indonesianya HP apa Mas Yoga? Tahu nggak? Atau ada yang tahu selain Mas Yoga mungkin? Yo, bahasa Indonesianya HP. Gawai, Mas. Nah, gawai. Nah, keren tuh bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya mic. Ya, apa ada yang tahu? Nah, mic pantang ya. Bahasa Indonesianya ini nih yang saya share saat ini.
PPT. Ada yang tahu PPT bahasa Indonesianya apa? Nah, kalau PPT itu bahasa Indonesianya salin dia ya, kalau menurut KBBI. Nah, jadi game ini ngantarin kita untuk bisa memiliki literasi dan Indonesia banget lah di situ pada intinya. Karena banyak pada saat ini yang buat kita sedih itu adalah uh, kita tuh lebih suka bilangnya hangout yuk, dan lebih suka di situ di forum-forum internasional dan sebagainya, nasional dan sebagainya mencampur adukan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di situ. Nah, hal itu yang lama kelamaan di situ bakal ngikis ya bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia di situ. Jadi pergerakan antara literasi dan bahasa ini ya kayak apa ya, kayak suami dan istri ya. Apa ya suami dan istri bahasanya selain suami dan istri, atau intinya beriringan lah di situ. Jadi dari game ini eh, menjadi ya tujuan saya dan teman-teman di situ bagaimana teman-teman di Indonesia atau generasi nggak cuman generasi Z aja pada saat ini, mungkin generasi Y, X dan sebagainya di situ memahami ya seberapa pentingnya bahasa Indonesia gitu. Karena juga menjadi bukan cuman bahasa doang bahasa Indonesia itu, karena juga menjadi bagian atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, kalau kita ingin dianggap mungkin pada saat ini kita negara developing country atau negara berkembang, dan kedepannya ya siapa tahu kita bakal menjadi negara yang maju pada tentunya dan bisa bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Ya pada saat ini saya lagi di Rusia ya, kalau mau nanya-nanya, Bang gimana di Rusia sekarang Bang kan? Kan ada lagi musim lebaran tuh, pistol-pistol kan, tembak-tembak dan sebagainya ya, ntar ya kita bisa ngobrol lah mengenai itu dan gimana situasinya sekarang. Karena pada saat ini kita fokusnya ngomongnya ke eh, literasi ya, dan juga benefitnya untuk kesempatan kita di tahun 2045, khususnya eh, peningkatan masyarakat khususnya di side anak-anak muda yang lebih banyak daripada yang eh, lebih tua di situ. Dalam arti anak muda di sini dalam tanda kutip adalah orang-orang yang berada pada masa-masa produktifnya. Ya, здравствуйте. Ya, kita bicara ya mengenai mimpi ya. Kita butuh mimpi lah dalam arti kata. Enggak cuman kita aja, karena mimpi itu adalah sebuah kotak imajiner dan itu tidak terbatas ya. Salah satu cara untuk bermimpi adalah tidur. Maka dari itu untuk capek kesusahan marilah tidur. Enggak, bercanda. Ya, jadi mimpi ataupun target ataupun long term goals dari apa yang kita uh, lakukan itu butuh ya. Dan kalau kita aja bisa ngeriset apa yang bakal kita lakukan ke depannya yang baik buat kita dan sebagainya, negara lebih besar lagi risetnya atau ya riset atau penelitian ya di situ mengenai apa yang bakal terjadi setelah berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ya. Nah, jiwa-jiwa ataupun skill untuk membaca data dan membaca situasi itu penting dalam sebuah negara. Dan sesuatu yang harus kita pahami juga, the only constant in life is change. Ya, sesuatu yang pasti terus bakal terjadi adalah sebuah perubahan gitu. Nah, maka dari itu negara kita juga harus siap dengan perubahan. Ya, siap dengan perubahan itu dengan apa ya? Itu dengan tentunya dengan literasi. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita ngikutin alur apa ya, alur air aja di situ tanpa kita ngeriset, wah di depannya ntar kita bakal nemuin ada kayu dan sebagainya. Kayak contohnya Rusia pada saat ini. Rusia itu mereka udah meriset dan dunia udah ngeriset ya bahwa dia bakal meningkat perekonomiannya pada tahun-tahun ke depan gitu. Tapi siapa tahu kan akhirnya dia ketemu sebuah batu atau ketemu sebuah kayu di depannya, yaitu ada apa ya, ada perselisihan dengan negara tetangganya yaitu Ukraina di situ. Nah, kita nggak tahu, siapa tahu Indonesia di depan juga memiliki batu-batu yang mungkin bisa menghalangi mereka juga untuk bisa maju pada tentunya ya. Nah, nggak cuman perang ya, tapi nggak cuman perang dengan tetangga dan sebagainya, tapi juga perang dengan diri mereka sendiri. Nah, itu yang terjadi pada Indonesia pada saat ini. Banyak PR-PR
ataupun sesuatu yang harus kita benahi lagi, khususnya di bidang literasi dan ya pendidikan lah pada tentunya. Karena saya merasakan hal itu ya ketika saya berada di Rusia, ketemu sama beberapa teman-teman atau mahasiswa yang nggak cuman dari Indonesia, yang nggak cuman dari Rusia aja, ada yang dari Amerika yang nggak ada ya, belum pernah saya ketemu di Rusia kuliah di Amerika. Orang Amerika kuliah di Rusia saya belum pernah ketemu. Ya contohnya kayak dari Serbia, dari Uzbekistan, dari negara-negara, ada yang juga dari Inggris dan sebagainya. Saya merasakan perbedaan itu ya. Nggak tahu saya yang ngerasa saya malas dulu pas zaman SMP, ya, ketika diadu nih skill teori saya atau matematika saya ngerasa ini guanya yang memang bego atau pendidikan gue yang lebih di bawah dia di situ. Itu jadi sebuah pertanyaan bagi saya. Bahkan ya eh, beberapa teman-teman dari daerah-daerah negara yang kita pikirin di bawah kita sekalipun di situ kadang-kadang mereka keren di situ dalam skill matematikanya dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan di situ buat buat kita semua di situ dalam apa yang salah nih sama negara kita, kurikulumnya kah, ya, atau jiwa membacanya kah dan sebagainya. Nah, saya lihat nih beberapa teman-teman saya kayak sekarang di asrama eh apa ya SMP, SMA, ya mereka ada kayak subjek coding dan sebagainya. Nah, yang buat saya buset ini gue dulu zaman SMP apa itu codingnya nggak tahu, yang gue tahu point blank doang dulu zaman SMP. Ada yang main point blank di sini, ada, nah main game lah dari itu sampai paket malam dan sebagainya, dan hal itu yang membuat kita butuh direct juga ya. Jadi kita eh, kalau menyalahkan masyarakat aja di situ juga nggak boleh kan, itu tergantung lu sendiri, lu harus belajar dan sebagainya, lu harus mikir, ya itu udah pasti di situ. Tapi tugas sebuah negara di situ juga harus ngedirect di situ atau menciptakan sebuah kerangka di situ yang kita bisa teralir ke arah situ dan sebagainya. Dan ya menurut saya apa yang dilakukan negara pada saat ini in the good tracks di situ ya, dengan mencoba untuk beradaptasi dengan dunia pada saat ini. Ya, seperti contohnya ada Merdeka Belajar dan sebagainya, itu juga menurut saya salah satu poin plus di situ untuk kita bisa membaca dunia di situ. Ya, karena ya based on the World Economic Forum ya, di situ ada beberapa perubahan-perubahan di situ yang bakal terjadi khususnya di dunia pada saat ini. Ya, pertama ada perubahan di kelas menengah, terus yang kedua ada perubahan di persaingan sumber daya alam. Ya, terus ada perubahan atau kompetisi yang lumayan dahsyat di situ mengenai teknologi di situ. Jadi beberapa eh, negara di situ mereka berbondong-bondong di situ untuk meng-create sesuatu ya, teknologi untuk mempermudahkan mereka atau melakukan aktivitas secara efisien, sesuai mungkin menggunakan aplikasi AI dan beberapa teknologi lainnya. Terus juga perubahan iklim, nah ini juga bakal mempengaruhi nih dunia. Terus perubahan geopolitik, nah ini yang jelas terlihat pada saat ini ya. Bagaimana Rusia dan Amerika di situ mereka saling tarik menarik di situ. Nah itu juga menciptakan sebuah perubahan geopolitik, keuangan internasional. Nah, satu yang menarik pada saat ini, teman-teman, saya ingin cerita sedikit apa yang saya rasakan di sini. Ya, jadi eh, jadi kan banyak sanksi ya. Di Rusia pada sini saya nggak bisa menggunakan Canva. Saya nggak bisa menggunakan apa ya, Kahoot karena disanksi. Saya nggak tahu kenapa di bidang edukasi dicampur adukan dengan politik dan sebagainya. Saya nggak bisa menggunakan apa ya, Visa ya. Visa itu produknya Amerika untuk ngirimin uang dari ke luar negeri ya, dari luar negeri ke dalam negeri di situ. Nah, saya nggak bisa menggunakan Visa dan sebagainya di situ. Yang gimana saya bisa ngirimin uang ke Indo, nah itu sulit. Apa yang kita lakukan pada saat ini, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, kita mau main kripto. Ya, ini kocak sih. Kita main kripto, ya. Jadi mayoritas di sini mahasiswa-mahasiswa internasional itu main kripto.
ya, dan menggunakan cryptocurrency itu sebagai uang untuk saling ngirim. Ya, kita pakai salah satu aplikasi di situ untuk ngirim ke Indonesia, dari Indonesia ke dalam negeri di situ. Nah, hal itu atau peperangan ini ya bisa kita katakan merubah semuanya. Salah satunya adalah keuangan internasional di situ. Cara payment dan sebagainya gitu. Dan itu terjadi ya. Walaupun yang masih merasakan itu adalah mahasiswa internasional, tapi negara-negara lain juga merasakan hal itu. Gitu. Nah, terus perdagangan internasional gitu ya, itu jelas dari terjadi perubahannya. Terus peranan emerging economies ya. Nah, banyak kolaborasi-kolaborasi yang muncul antar negara ini ke negara itu. Terus urbanisasi dunia ya, demografi global dan sebagainya. Dan itu yang bakal kita bahas tentunya tentang demografi global dan literasinya. Ya, karena diprediksi dunia ini bakal makin sempit ya, dan resources-nya juga bakal makin menipis ya. Coba bayangin 10 miliar manusia ya bakal tinggal di dunia ini, dan ya pastinya bakal saling sikut-sikut ya untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan mereka. Nah, makanya Rockefeller, aduh konspirasi nih. Makanya Rockefeller dan teman-teman ya, teman-teman Illuminati punya sebuah project di situ ya, bagaimana dia bisa mengurangi populasi ini dan meninggalkan populasi-populasi yang ada ya, populasi-populasi yang mereka anggap masih layak di bumi, dan membuang beberapa populasi-populasi yang mereka anggap cuman nyimpen-nyimpetin bumi aja di situ dengan berbagai macam produk. Ada produk ini, produk itu, ada imunisasi ini, imunisasi itu dan sebagainya. Itu juga merupakan proyek. Nah, konspirasi. Ya, jadi obrolan itu bakal lebih enak kalau kita doyan membaca di situ. Nah, itu bukunya bisa teman-teman baca ya. Apa ya? Itu buku tentang peradaban dunia di situ dari tahun ke tahun, atau beberapa revolusi-revolusi terbesar yang ada di dunia, ada revolusi Bolshevik dan sebagainya. Nah, itu menarik tuh, satu hal yang bisa menjadi contoh ya. Jadi obrolan itu bakal lebih enak karena saya yakin setiap orang punya literasi-literasi yang berbeda. Kenapa setiap orang punya literasi-literasi yang berbeda di situ? Ada literasinya yang mungkin suka ngomong politik, wah ada yang langsung melotot nih ketika gue ngomongin Ukraina sama Rusia, dia langsung dengerin kan. Ada yang literasinya di situ lebih lebih suka mungkin ngomong mengenai kesehatan, mungkin ketika bicara IMF atau international kesehatan, sorry, WHO maksud saya di situ. Nah, dia lebih suka di situ karena dia memiliki literasi atau passionate di bidang kesehatan. Terus ada juga mungkin yang suka mungkin ngomong tentang game dan sebagainya. Dan setiap orang itu punya literasi-literasi yang berbeda, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengen banyak teman, ya literasi harus ditingkatin. Karena nggak mungkin ketika kita ketemu sama teman-teman yang literasinya doyan ngomongin game, kita kicep, nggak tahu mau ngomong apa sama dia. Ya, akhirnya kita nggak cocok sama dia nih ketika kita ngobrol. Ketemu sama orang-orang yang suka ngomongin politik, wah dia ngomongin masalah mahar politik, dia terus ngomongin masalah partai dan sebagainya. Kalau kita nggak punya literasi itu, ya kita nggak bakal cocok sama dia. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, banyak baca, ya, tingkatkan literasi, dan kita bisa akrab sama siapa aja di situ dengan literasi-literasi yang menarik di situ. Dan ya itu juga menjadi pokok poin di situ. Berapa pentingnya literasi itu cuman secuil ya yang saya katakan di situ. Nanti kita bakal ngebahas ngedetail ya seberapa penting literasi itu pada tentunya. Ya, masih lanjut tentang prediksi ya dari Indonesia di situ. Jadi dan juga pada beberapa tahun akan datang ya, ini menjadi sebuah prediksi bahwa Indonesia itu bakal keluar dari middle income trap-nya. Jadi middle income trap itu maksudnya adalah kita bakal bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Ya, jadi kita udah bisa bangun itu tanpa mikirin banyak utang-utang dan sebagainya. Ini merupakan sebuah prediksi ya. Prediksi, sekali lagi prediksi. Ya jangan diketawain ya, saya ngeliat ada yang ketawa gitu.
yang diketahuin ya. Ya walaupun kita banyak utang, tapi utang itu memang pasti ada fungsinya ya di situ. Mungkin untuk membangun sesuatu yang mana pendapatan kita bakal atau PDB kita bakal meningkat dan sebagainya. Ya itu yang menjadi pokok. Jadi negara kita nggak asal-asalan juga ngutang di situ. Dan diprediksi pada tahun 2036 ya, karena kita udah menjadi negara yang lebih produktif ya, 2036 kita dikatakan bisa keluar dari middle income trap kita di situ. Ya. Jadi kenapa saya bilang kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri ya, karena kita punya independensi dengan keuangan kita yang lumayan baik di situ, atau PDB kita yang mulai meningkat ya. Ya. Mungkin dulu ketika kita bicara tentang menjajah ya, mungkin Belanda datang ke Indonesia, mereka langsung obrak-abrik ya dengan senjata dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ya, mereka membuat kita nggak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri itu adalah dengan ya beberapa cara di situ. Kita bilangnya ya adalah kolonialisme zaman now di situ. Contohnya Sequoia adalah salah satu investor besar yang ada di dunia ya, yang nge-injek ke beberapa perusahaan. Nah, contohnya Sequoia nge-injek ataupun nge-invest ke Gojek. Itu juga merupakan cara bagian dari kolonialisme zaman now di situ. Karena ketika mereka nge-injek ke Gojek ya, mereka bisa dapatin data kita orang-orang Indonesia. Ya, jadi yang dijajah itu nggak cuma uang aja, data juga bisa. Jadi ketika mereka mau buat bisnis, mereka udah punya data dari sebelumnya yang udah mereka invest di Gojek misalnya. Setelah itu mereka buat bisnis baru, data itu mereka kelola dan buat perusahaan baru, itu pentingnya data. Nah, terus juga mungkin mereka ngeinjek dana dan mereka dapat uang juga dari Gojek ya. Gojek ngambil uang dari masyarakat Indonesia dan sebagainya. Nah, ya itu juga menjadi bagian atau cara ya negara lain di situ eh, ngejajah kita, tapi dengan kata yang lebih seksi, investasi dan sebagainya di situ. Apakah investasi itu semuanya buruk? Enggak juga di situ, karena juga kita juga butuh investasi di situ. Kalau kita nggak dapat investasi ya bagaimana kita ngebangun ya untuk bisa menyambung dari daerah satu ke daerah lainnya. Kalau kita nggak punya uang dan sebagainya, makanya kita juga butuh ya saling tarik ulur dan sebagainya. Nah, tapi itu tetap dikatakan adalah bagian dari kolonialisme zaman now di situ. Ya, bagaimana bagaimana investor-investor asing di situ bisa menguasai negara kita dengan cara ya membagikan uangnya kepada kita, dan nggak mungkin cuma-cuma, pasti ada sesuatu. Salah satunya mungkin data yang mereka butuhkan, terus juga mungkin profit dan sebagainya. Ya, dan pada tahun 2045 ya, menurut sumber dari Bappenas di situ kita diprediksi bakal naik gitu. Ya walaupun kita masih di bawah Cina, USA, India, Jepang, tapi ada sebuah kenaikan khususnya untuk PDB kita di situ yang menjadi dasar juga untuk negara kita bisa dikatakan negara maju gitu, ya. Jadi senanglah kita orang-orang Indonesia bisa dikatakan negara maju. Ya, dan kenapa ya? Karena dari situ kita bisa ngelihat ya di tahun 2045 Indonesia itu bakal ya tentunya populasinya bakal meningkat ya sekitar 319 juta jiwa di situ. Dan pertanyaan saya nih, dari 319 juta jiwa ini apakah benar-benar bisa merealisasikan apa yang sudah saya paparkan sebelumnya? Apa aja itu? Kita bisa berada di posisi 5, kita bisa keluar dari middle income trap kita bisa bersaing di bidang teknologi, dengan teknologi ya, terus dengan keuangan atau perdagangan internasional yang lebih baik dan sebagainya. Apakah bisa di situ dengan 319 juta jiwa ini? Ya, pertanyaannya harus ada optimisme, harus bisa. Tapi dengan apa ya? Tentunya dengan sekali lagi literasi yang bakal membuat kita bakal menjadi lebih maju ya. Jadi literasi itu buat kita lebih produktif, buat kita lebih critical thinker dan sebagainya. Nah, dari 319 juta jiwa ini ya,
Nah, ini ada sedikit grafik tentang banyaknya apa ya, generasi mana yang bakal lebih mendominasi. Nah, di sini memaparkan bahwa generasi yang bakal lebih mendominasi adalah yang berada di rentang umur 15 sampai 64 tahun. Nah, jadi umur ini adalah bagian dari umur-umur yang bisa kita katakan bagian umur-umur yang produktif ya, orang-orang yang suka kerja ya, orang-orang yang lagi butuh ya, dan produktivitinya meningkat, yang dimana ya semua orang bakal kerja dan sebagainya. Nah, itu bakal mempengaruhi productivity dari sebuah negara ya. Negara takut kalau productivity masyarakatnya turun. Kenapa? Ketika productivity negaranya turun, itu ntar pada halnya bisa juga mempengaruhi PDB dan mempengaruhi beberapa variabel-variabel lainnya. Gitu. Seperti contohnya nih, pada tahun 2018 ya, 2018 teman-teman kalau di Jakarta mungkin tahu ada sebuah jalan ya, Jalan Sudirman namanya. Jadi Sudirman itu adalah bisa kita katakan adalah bisnis centernya Indonesia ya, bisnis centernya Jakarta ya, ibu kota. Jadi kalau main ke Jalan Sudirman itu kiri kanan itu gedung-gedung lantai-lantai tinggi semua, ada lantai 20 belasan ya, dan sebagainya. Banyak banget ya gedung-gedung tinggi. Nah, jadi ya karena ramenya ataupun rapatnya Jalan Sudirman pada saat itu, mereka bukan mereka ya, pemerintah itu pengen eh, melarang ya roda dua di situ untuk melintas. Jadi yang boleh cuman apa? Cuman roda 4 aja atau mobil pada saat itu. Nah, yang hebatnya pada saat itu yang bakal menjadi imbas adalah salah satu startup terkenal Indonesia, yaitu Gojek di situ. Nah, Gojek memainkan literasi di sini. Literasi apa? Yaitu literasi angka ataupun data di situ. Nah, data apa aja yang dikeluarin oleh Gojek? Ya, pertama, mereka ngeluarin data kalau roda dua dilarang, gitu, masyarakat ataupun orang-orang yang ada di Jalan Sudirman itu bakal kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena kebanyakan dari mereka, ya, mereka di jam istirahat itu pasti mesan Gojek, pasti mesan GoFood ya untuk makan siang. Kenapa? Karena mereka malas ya, dari lantai 20 turun pergi nyari makan dan sebagainya, mereka malas biasanya. Gitu. Karena nggak semua gedung juga apa ya, nggak menyediakan makanan juga mungkin ya, atau mungkin dia pengen makanan lainnya di situ nggak enak mungkin makanan di gedung sebagai, maka mereka banyak pesan Gojek dan pesanan banyak di situ. Pesanan banyak itu mempengaruhi productivity ekonomi yang ada di sekitar ya. Jadi orang pesan Gojek itu kan belinya di warung-warung yang ada di sekitar. Nah, itu berputar tuh ekonomi ya, perekonomian kita berputar di situ. Jadi kalau Gojek nggak ada, ya yang imbasnya nggak cuman Gojek aja, tapi pedagang-pedagang yang ada di sekitar berimbas di situ. Nah, jadi perputaran uangnya based on data pada saat itu ada sekitar 2,5 miliar dalam waktu sehari aja ada perputaran uang tuh di apa di Sudirman tersebut di situ. Nah, itu pertama emang urusan. Terus yang kedua, ya, niatnya pemerintah kan untuk ngelarang roda dua ini adalah untuk supaya nggak macet kan ya. Tapi nyatanya ketika mereka nggak bisa pesan Gojek, itu mereka bakal pindah ke mobil pribadi mereka. Jadi bakal lebih lambat tuh jalan di jalan raya karena satu orang satu mobil itu bakal lebih buat tambah macet gitu. Nah, terus yang terakhir adalah Gojek ini memberikan data yang lumayan menarik. Ya, walaupun dia nggak ngambil mobil, ya, dia bakal pakai public transportasi di situ. Mereka ngambil public transportasi yang dimana kalau mereka cuma naik Gojek ya bisa ngabisin waktu cuma 15 menit karena langsung nyampe di situ. Tapi kalau mereka naik public transportasi mereka harus jalan ke stasiun dulu, dari jalan ke stasiun mereka ke stasiun ini dulu ada yang transit dan sebagainya. Itu ngabisin waktu mereka yang dimana seharusnya mereka bisa baca buku atau langsung kerja langsung dengan waktu mereka yang singkat di perjalanan, tapi karena nggak ada Gojek itu waktunya bakal lebih lama ketika mereka jalan dari rumah mereka ke kantor. Nah, itu mengganggu productivity atau mengurangi productivity atau ya productivity dari masyarakat. Yang akhirnya
dari literasi ataupun data-data yang udah disampaikan oleh Gojek itu, pemerintah berpikir, wah bahaya nih kalau productivity dan perputaran perekonomian di satu center dari Sudirman kayak gini aja bisa mempengaruhi di situ. Akhirnya pada saat itu pada tahun 2018 mereka nggak jadi ya. Roda 2 masih tetap jalan di situ. Roda 2 masih dibolehkan di situ. Nah, jadi kita bisa ofensif ya dengan menggunakan data ya, yang juga menjadi bagian dari literasi yang bakal mempengaruhi pola pikirnya pemerintah di situ dalam menerima opini-opini masyarakatnya. Nah, bagaimana dari pemerintah ke masyarakat? Juga sama. Contohnya kayak Omnibus Law beberapa waktu lalu. Emang pedagang pentol tahu literasinya bahasa hukum, apa yang dimaksud dengan Omnibus Law, pasal ini, pasal itu, dan sebagainya, dengan bahasa yang regulasi, dengan bahasa yang ada bahasa-bahasa yang mungkin nggak bisa dicerna oleh orang-orang selain literasi hukum dan sebagainya. Nah, kalau mereka nggak bisa mencerna, ya udah amarah yang muncul di situ. Mereka nggak tahu Omnibus Law itu seperti apa dan sebagainya. Mereka nggak tahu pasal-pasal lain dan sebagainya seperti apa yang menciptakan sebuah kerusuhan, menciptakan sebuah demo dan sebagainya. Karena apa? Itu juga masalah literasi di situ. Nah, itu alasannya ya dari pemerintah, dari masyarakat ke pemerintah juga harus memiliki literasi bagus, dari pemerintah ke masyarakat juga harus memiliki literasi bagus di situ. Ya, literasi bagusnya adalah seperti apa? Ya, mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa yang gampang diterima dan gampang dicerna oleh masyarakat gitu. Itulah pentingnya sebuah literasi. Karena gini, the good reader ya, will produce the good writer. Ya, ingat ya, the good reader, pembaca yang bagus bakal menghasilkan penulis yang bagus. The good writer will produce the good communicator. Ya, penulis yang hebat atau yang bagus di situ menghasilkan komunikator atau orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan bagus. The good communicator will produce the good leader tentunya di situ. Ya. Komunikator yang bagus bakal menghasilkan pemimpin yang bagus juga di situ. Jadi semuanya dimulai oleh reader, pembaca yang bagus. Nah, pembaca yang bagus yang pada hasilnya bakal menghasilkan pada akhirnya bakal menghasilkan pemimpin yang bagus gitu. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk kita milih pemimpin yang literasinya nggak bagus gitu. Nah, yang bakal menciptakan sebuah huru-hara, menciptakan sebuah menciptakan sebuah kerusuhan dan sebagainya di situ. Karena ketika kita udah bisa suka membaca ya, biasanya critical thinkernya bakal lebih baik di situ. Karena membaca itu menjadi salah satu cara ya buat kita bisa terhindar dari pelupa lah bahasanya di situ. Dan ketika kita mengatasi sebuah permasalahan ketika kita suka membaca, itu bakal lebih bagus. Dan juga satu yang penting nih, saya ngerasakan hal itu banget ya. Dan saya ngeriset hal itu banget. Jadi dari tahun 2014 saya sebagai pengajar bahasa Inggris ya di Pari Kampung Inggris ya. Saya ngelihat di kelas IELTS saya waktu itu. Ada beberapa orang tuh yang belajar ya. Pasti teman-teman pernah ngerasain ya. Belajar nih 15 menit. Fokusnya langsung hilang. Fokusnya langsung hilang. Jadi apa ya? Endurance. Bahasanya endurance tuh. Belajar 15 menit. Belajar 15 menit kan. Waduh, pikiran udah kemana-mana, udah ke HP. Pikirannya udah ke arah yang lain dan sebagainya. Dan udah lemes aja. 15 menit, 30 menit, 40 menit, dan sebagainya. Itu bagian dari endurance. Endurance belajar itu bakal bagus ketika kita biasa membaca. Ya. Ketika kita biasa ngelihat teks dan sebagainya, endurance belajar itu bakal lebih bagus. Jadi kita bisa belajar tanpa stop dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Itu dengan endurance yang bagus. Bagaimana bisa dapetin endurance itu adalah dengan membaca. Dan saya ngelihat hal itu ya, murid-murid saya ketika saya berada di Pari Kampung Inggris. Karena belajar TOEFL, IELTS kan ada section reading-nya ya. Itu dalam waktu 40 menit itu butuh endurance yang bagus. Kalau kita fokusnya udah kemana-mana, itu udah malas aja ngerjain, udah malas aja membaca dan sebagainya di situ. Nah, itu alasannya ya
membaca harus dibiasakan. Dan saya ngelihat teman-teman saya yang biasa membaca, yang sering ikut komunitas membaca di kampusnya, ikut komunitas ini itu dan sebagainya tentang literasi dan sebagainya, ketika dikasih soal di situ, mereka endurance-nya bagus di situ dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, endurance-nya harus ditingkatin di situ. Literasinya atau membacanya juga harus ditingkatin. Coba baca buku ya, penulisnya adalah Abdul Wahid ya, tentang kenapa Yahudi itu pintar. Ya, keren tuh. Kenapa orang-orang Yahudi itu pintar? Jadi bukan cuman karena rahmat Tuhan, itu udah pasti. Tapi ada proses-proses di belakangnya yang buat mereka itu bisa critical thinking, yang buat mereka itu bisa berpikir kritis, yang buat mereka itu bisa membangun negaranya dari negara kecil ya, yang cuma dikasih secuil, dan sampai saat ini dia bisa menjadi negara besar yang ya bisa kita katakan terkenal lah di bidang teknologi, di bidang kesehatan dan sebagainya di situ. Kenapa? Karena tiap pagi ya, ritual morning mereka di situ adalah membaca. Sebenarnya kita pun ya, agama-agama lain pun juga membaca. Tapi mereka ada sebuah strident di situ yang gimana pagi itu harus membaca ritual morningnya. Ya. Jadi ketika kita memulai dengan membaca, productivity kita bakal meningkat. Coba deh, pagi itu baca dulu ya. Coba teman-teman baca dulu, jangan main HP, jangan main sosial media dan sebagainya, baca dulu di situ. Sekitar 30 menit ya, it's okay. Karena setelah itu kita bakal bakal plong di situ, mikirnya bakal plong. Wah, selanjutnya gue ke sini, selanjutnya kita ke sini, selanjutnya ke sini dan sebagainya. Nah, itu juga satu cara untuk meningkatkan productivity kita ya, dengan membuka hari kita dengan membaca di situ. Nah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke saya ya, Bang, si Vio kok gitu banget Bang ya kan? Pas kuliah aja lu udah bisa ke 6 negara, 7 negara. Gimana tuh Bang, ikut organisasi apa aja? Selain MUN, kan? Ya udah, intinya harus produktif di situ, harus bisa membagi waktu. Pertanyaannya Bang, bagaimana bagi waktu? Gini dan sebagainya. Bisa. Nah, coba teman-teman baca. Ya. Nama bukunya adalah 168 Hours di situ. How to Manage Your Time. Itu keren banget tuh dari bukunya. Di situ saya terinspirasi yang buat saya menjadi mahasiswa produktif ketika saya berada pada S1 beberapa waktu lalu di situ. Apa aja? Pertama time lock ya. Dari buku. Jadi kesimpulan dari buku itu pertama time lock. Ya, time lock itu apa? Jadi kita harus bisa flashback ke 1 minggu sebelumnya apa aja yang kita lakukan dan berapa lama durasi waktu yang kita habiskan di situ untuk melakukan sebuah aktivitas. Kita harus tahu tuh. Misalnya kita tahu nih kita bakal nongkrong. Biasanya gue nongkrong dari jam 8 9. Dari jam 8 ke jam 10 berarti gue ngabisin waktu 2 jam. Nah, itu dicatat ya. Setelah mungkin yang lain, wah gue tahu nih, gue ke kampus belajar mata kuliah ini dari jam 11 sampai jam 3 misalnya di situ. Gue ngabisin waktu 4 jam misalnya, itu harus dicatat gitu. Setelah kita udah mengetahui berapa durasi waktu yang udah kita habisin dalam melakukan sebuah aktivitas, kita pindahkan ke scheduling ya, bahasanya scheduling di situ. Kita buat table time-nya di situ, dari jam segini sampai jam sini gue kayak gini. Dari jam segini sampai kayak gini gue kayak gini, gue di sini dan sebagainya. Itu dibuat schedulingnya, di scheduling semuanya. Karena apa? Kalau teman-teman nggak pernah nge-scheduling waktu teman-teman, ya udah ngalir aja apa yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman nggak bakal menjadi produktif menurut saya. Jadi dari time lock ke scheduling. Dari scheduling jangan lupa diawali oleh ritual morning ya. Ritual morning itu terserah apa aja. Kalau orang Yahudi, ritual morningnya adalah membaca buku. Kalau kita mungkin Muslim misalnya, mungkin ritual morningnya kalau dengan apa ya, related sama Nabi Muhammad misalnya, jalan kaki ya pagi hari. Karena banyak juga tuh beberapa menteri, kayak contohnya kayak Pak Sandiaga Uno, pagi itu dia lari katanya. Kalau dia pengen mendapatkan productivity yang bagus gitu. Karena pas dia lari itu dia kebuka pikirannya, ide-ide baru bakal muncul ketika dia lari. Jadi cari ritual morning teman-teman itu. Jadi pertama apa aja tadi, ada time lock, scheduling, ritual morning. Terus yang terakhir adalah cari kesenangan teman-teman. Jadi kesenangan itu juga harus di scheduling, mungkin nongkrong, ya, mungkin olahraga dan sebagainya. Karena kalau kita nggak
mendapatkan kesenangan kita ya di hari itu, kita bakal stres. Stres itu bakal ngambat productivity. Kita akan malas melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai untuk bersenang-senang itu nggak di scheduling di situ, nggak ditaruh di jadwal di situ, ya. Itu butuh taruh di jadwal karena itu bakal ngilangin stres dan kita bakal produktif lagi di hari-hari selanjutnya di situ. Ya, jadi jangan sampai bersenang-senang itu ditaruh ketika deadline udah selesai, tugas sudah selesai dan sebagainya. Jangan, kalau bisa alokasikan waktunya khusus untuk having fun tersebut. Gitu. Jadi having fun-nya, kalau bisa having fun yang positif ya. Jadi jangan sampai having fun yang mengganggu productivity teman-teman. Gitu. Wah, panjang juga ya ketika kita bicara SDM ataupun usia yang produktif gitu. Jadi saya menjelaskannya tadi secara makro dan mikro tentang bagaimana produktiviti kita mungkin secara masyarakat dan mungkin secara kita sebagai mahasiswa. Oke, selanjutnya. Ya, jadi ketika bicara, ya sebenarnya saya sudah menjelaskan tadi ketika kita bicara tentang productivity, di situ dimulai oleh literasi, karena literasi itu bakal menghasilkan kecakapan hidup ya. Terus kualitas hidup bakal lebih meningkat ya, contohnya dari segi komunikasi, dari segi critical thinking, dari cara berpikir, dari ngelihat sudut pandang satu dan lainnya di situ. Terus kita juga bakal menjadi pembelajar sepanjang hayat ya, karena banyak kayak gini. Umur gue udah 30 udah malas belajar, 40 udah malas belajar, umur 45 udah malas belajar. Itu terjadi karena kita udah kekurangan literasi. Ya. Itu terjadi karena kita udah kurang literasi, kalau kita udah malas belajar. Ya. Kalau kita udah biasa membaca tiap hari dan sebagainya itu, wow, itu belajar itu bakal senang banget ya. Kalau kita udah ngelihat teks itu kayak surga, itu bakal senang banget. Bakal apa? Bakal apa ya, doyan belajar lah bahasanya di situ. Permasalahan di Indonesia adalah ketika ngelihat teks kan ya. Makanya kalau ujian tuh keluar soal-soal cerita itu paling menyiksa kan. Nah, itu merupakan sebuah tanda lemahnya literasi kita anak bangsa gitu. Ya, saya ngerasain banget tuh kalau saya ujian di sini ya, ngelihat apa bahasa bahasa alien Rusia itu kayak aduh nih apa nih gitu kan. Nah, jadi double double kill lah gitu. Pertama, literasinya nggak bagus-bagus amat. Terus yang kedua dihadapi oleh bahasa-bahasa asing yang di Indonesia eh, nggak kita gunakan. Gitu. Nah, itu kerasa banget itu yang saya rasakan mungkin di sini. Nah, itu merupakan sebuah tanda bahwa literasi kita masih lemah gitu. Tapi kalau kita doyan, wah gue lebih suka membaca, ngeliat teks nih daripada nonton video. Karena ketika ngelihat teks, saya bisa berimajinasi ke sana ke sini dan sebagainya. Itu juga salah satu tanda bahwa literasi kita tinggi. Tapi kalau kita lebih suka video, nah saya bukan bilang literasi kita rendah untuk teks ya, karena literasi juga banyak macam ya, nggak cuma dalam teks aja, tapi dalam bentuk numerik, ya, dalam bentuk maupun pergerakan dan sebagainya itu juga merupakan. Nah, maka dari itu teman-teman harus balancing di situ dengan teks dan mungkin dengan video di situ. Video mungkin mungkin di awal enak baca video, nonton video, setelah itu ngarahnya ke teks. Karena teks itu bakal lebih komplit lah untuk menciptakan sebuah critical thinking yang bakal untuk kita sendiri. Ya. Jadi dari pembelajaran sepanjang hayat itu ya bakal menciptakan sebuah kemajuan dari bangsa dan negara di situ, dan itu kita manfaatin dari sisi geografis kita, yaitu peningkatan dari masa-masa atau umur produktif anak-anak yang ada di Indonesia tentunya di situ. Pada mau kan Indonesia menjadi negara maju di situ. Ya saya aja ngerasa apa ya di sini kayak pengen apa ya, ya walaupun saya tahu Indonesia ada kekurangan dan kelemahannya di situ, tapi ketika ada teman-teman di situ yang memperkenalkan dirinya dari negara maju, itu mereka pede banget di situ. Oh, gue dari UK nih, ini gitu. Gue ngerasa gue lebih keren daripada lo. Itu terjadi teman-teman ya. Itu terjadi di ketika kita kuliah di luar, misalnya ketika saya pada saat ini.
PD itu bakal lebih meningkat ketika kita berada pada orang-orang yang negara itu di bawah kita. Misalnya, saya ketemu nih negara-negara yang mungkin negaranya bisa kita katakan masih di bawah kita. Saya bakal lebih pede ngomong sama dia. Kenapa? Ya gue dari Indonesia loh kan, negara gue gini-gini gitu. Nah, sebagainya itu ada ketika kita berada pada posisi kita negara maju dan sebagainya. Dan ya harapan besar bagi kita semua ya, kedepannya Indonesia bakal lebih maju, menjadi negara superpower ya, yang bisa mungkin bisa mengatur ataupun menjadi variabel besar negara-negara lainnya di situ. Jadi mereka takut ketika mereka melawan kita, terus tiba-tiba minyaknya kita stop misalnya. Enggak. Ya, gaya Rusia ya. Minyaknya di stop ya, yang awalnya dia dikasih sanksi, yang teriak-teriak kok negara yang ngasih sanksi. Nah, itu juga salah satu superpowerannya negara maju di situ. Kita juga pengen seperti itu, misalnya ketika ada yang macam-macam sama kita, kita punya kartu asnya. Nah, itu yang harus kita lakukan pada sini, itu yang harus kita tuju ya, untuk menjadi Indonesia itu menjadi lebih mewah bahasanya untuk ke depan. Dengan apa? Yaitu dengan literasi, meningkatkan productivity dan meningkatkan indeks creativity. Itu penting banget untuk sebuah negara. Mas Yoga, waktunya berapa menit lagi, Mas Yoga? Masih aman lah ya? Masih, Mas. Ya, ntar kasih tahu aja ya kalau waktunya udah mau habis, biar saya cepetin. Siap, siap. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana pada saat ini literasi di Indonesia? Nah, inilah data-data yang keluar nih. Ya, jangan sedih ya. Tapi ya inilah faktanya. Ya, mungkin teman-teman saya yakin udah banyak yang udah ngeliat nih. Udah banyak di berita ya tentang fenomena apa ya, fakta-fakta yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Ya. Jadi pada saat ini literasi itu nggak cuman bisa baca tulis aja, tapi luas ya teman-teman. Jadi nggak cuman buta aksara aja di situ, tapi juga indeks minat baca ya. Nah, coba bayangin tuh kita berada pada posisi berapa tuh ya, 60 dari 61 tingkat membaca kita, literasi kita dan sebagainya. Dan indeks ataupun ahli baca kita ya, eh kita berada di pos apa ya? Cuman 9 provinsi ya. Menurut data saya lihat nih, cuman ada 9 provinsi yang tingkat ahli bacanya berada pada posisi sedang ya. Ini sedang nih, bukan tinggi nih. Berada pada posisi sedang. Dan ada 25 provinsi yang saya lihat di sini berada pada posisi rendah dan sangat rendah. Gitu. Ya, cuma 9 provinsi yang itu masih sedang, gitu, bukan tinggi. Nah, itu menjadi sebuah problema nih buat anak-anak bangsa untuk bisa ya bahu membahu di situ untuk bisa menciptakan literasi itu, meningkatkan literasi kita di situ. Terus juga nilai PISA kita rendah ya. Nah, karena nilai PISA ini juga mematok sebagus apa sistem pendidikan kita, negara kita di situ. Nah, kita berada disebut salah satu variabel ya untuk apa? Untuk bisa menyatakan negara kita ini pendidikannya bagus atau enggak. Salah satunya yaitu dengan PISA ya. PISA itu apa aja? Math, terus science and reading ya. 3 poin itu menjadi variabel dari PISA tersebut, dan kita berada pada posisi ya lumayan miris di situ. Kita nomor 64 dari 76. Terus juga matematika kita walaupun naik 11 poin tapi masih nomor 11 ya. Terus juga sains kita masih rendah dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya 316 juta jiwa ini bakal menjadi customernya menjadi customernya Illuminati di situ yang harus disingkirkan ya. Dan kalau udah baca nih project Illuminati yang saya pasti paham nih. Ya karena ya project mereka ya adalah mengurangi populasi itu, orang-orang yang menuhin aja tuh harus disingkirkan di situ. Nah, jadi jangan sampai nih 99% dari orang Indonesia yang disingkirkan di dunia ini karena menuhin aja, ngabisin sumber daya alam aja di situ ya. Nah, karena apa? Karena ya nilai PISA kita rendah, terus tingkat pola pikir dan critical thinking kita rendah dan sebagainya. Ya.
Nah, ini ya nilai bisa gitu. Nomor 1 masih Cina. Karena wah, saya ngerasain dulu Cina ini ya kalau kita bisa katakan pendidikan terbaik pada saat ini adalah Cina ya, bukan Finlandia. Mungkin beberapa tahun lalu kita tahu Finlandia ya yang terkenalnya dengan eh, sekolah berdasarkan passion dan minat ya. Kalau mereka pengen jadi pilot, nggak ada belajar-belajar yang lain. Misalnya kalau mereka pengen jadi guru, nggak ada mata kuliah ataupun sorry bukan mata kuliah ya, nggak ada mata pelajaran yang nggak sesuai dengan mereka. Jadi mata pelajaran itu harus related dengan mimpi ataupun profesi yang mereka tuju. Misalnya mereka pengen jadi coder misalnya. Ya udah, subjek-subjeknya pembelajaran sesuatu yang terkait dengan coding misalnya. Jadi di situ nggak ada belajar eh apa ya? Ajar apa ya yang nggak sesuai dengan coding dan sebagainya. Eh mungkin belajar olahraga misalnya. Jadi mereka nggak masukin mata pelajaran olahraga di situ karena fokusnya olahraganya mungkin olahraga komputer dan sebagainya di situ. Nah, ya itu yang membuat Finlandia dulu menjadi negara yang sistem pendidikannya baik di situ. Nah, tapi pada saat ini adalah Cina, teman-teman. Kenapa? Karena ahli baca mereka tinggi. Saya pernah main ke perpustakaan yang ada di Cina ya. Jadi menarik. Jadi perpustakaan Cina itu ada 2. Di dalam itu ada 2. Dia ngesekat. Yang pertama adalah untuk orang baca. Ya. Jadi dia membaca buku di situ. Saya ngeliat tuh dia naruh di atas meja. Ya. Diambilnya bukunya, diambilnya 5 buku ya, udah diambil 5 buku ditaruhnya di mejanya. Saya ngeliat tuh ada tumpuk itu ditaruhnya samping meja. Nah, terus dari perpustakaan di Cina itu menarik, setiap meja di situ dia naruh ada time, ada waktu di situ, di atas meja itu ada waktu ya, ada waktu. Diambilnya satu buku ada timernya, jadi setiap 15 menit ditekan ya, timer 15 menit ya udah baca buku. Udah bunyi alarmnya 15 menit digantinya bukunya lagi, bunyi alarm lagi 15 menit. Jadi ada fasilitas itu, jadi menarik loh. Jadi karena memang niat apa ya, mereka doyan baca dan sebagainya, dan fasilitasnya juga mendukung. Terus ada juga di sekat yang lain ada ada ruangan di situ yang nggak ada kursi. Jadi orang semuanya berdiri di situ. Nah, itu digunakan untuk ngehafal. Ya. Jadi ada kalau masuk ruangan itu orang mundar-mandir tuh. Mundar-mandir tuh orang ngehafal. Karena apa ya? Mereka udah ngeriset kalau ngehafal tuh lebih enak berdiri, lebih enak dalam keadaan jalan dan bergerak di situ. Jadi mereka bolak-balik di situ. Jadi perpustakaan itu kayak suatu hal yang menurut saya eh, jarang saya lihat di Indo di situ. Nah, jadi itu adalah salah satu apa ya, bagian dari kenapa Cina itu pesat ya pengembangannya di situ, khususnya dari sistem pendidikannya dan sebagainya di situ. Oke, nah jadi dari masih dengan productivity masyarakat di situ ya, kita juga harus memahami ya teman-teman, ada 10 skills yang dibutuhkan ya pada saat ini di situ, yang semuanya dimulai pastinya dengan membaca dan literasi di situ. Yang pertama, complex problem solving ya, terus critical thinking, creativity, people management ya, coordinating with others. Sekali lagi yang saya sampaikan di situ, harus bisa memiliki literasi banyak. Ketika ketemu klien ini lo juga harus bisa masuknya ngomongnya dari mana dan sebagainya, itu juga literasi. Right? Terus emotional intelligence, judgment, decision making, service orientation, negotiation, apalagi ya, itu penting banget ya. Ketika literasi banyak, negosiasi kita bakal bagus. Apalagi teman-teman bisa memiliki banyak bahasa ya, bisa bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, bahasa Arab ya. Itu adalah bahasa-bahasa yang menurut saya harus teman-teman siapkan di situ untuk bisa memiliki value proposition yang bagus di situ. Nah, sekarang yang masih belum bisa bahasa Inggris, cepet bergerak cepet ya, karena kalau nggak bisa bahasa Inggris itu bakal menjadi bumerang buat teman-teman ya. Lulus susah karena harus ada pakai TOEFL kan kalau lulus ya. Terus daftar pekerjaan ya juga biasanya mereka nge-require TOEFL, mau lanjut S2 juga atau lanjut pendidikan yang lain juga ya, mau dalam negeri, luar negeri pasti membutuhkan TOEFL atau IELTS dan sebagainya. Jadi harus dikebut ya, pada saat ini harus memiliki banyak bahasa
Nah, ketika udah bisa bahasa Inggris, coba belajar bahasa-bahasa lainnya. Ya, 11 menit lagi ya. Belajar bahasa lainnya di situ untuk bisa memiliki literasi yang luas. Ketika kita udah punya banyak bahasa, kita bisa banyak baca buku. Ya. Jadi nggak cuma baca buku bahasa Indonesia aja. Karena nggak semua buku-buku keren, ya, semuanya udah ditranslate ke bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, banyak buku-buku keren itu yang belum ditranslate ke bahasa Indonesia, ya, yang belum datang di Indonesia dan ditranslate ke bahasa Indonesia. Contohnya kayak saya nih, ketika saya baca buku, ya, karena kalau saya belajar bahasa pasti dari novel biasanya. Dulu kalau ketika saya belajar bahasa Inggris tuh, saya beli banyak novel Harry Potter. Saya habisin semua vocab-vocabnya tuh. Yang nggak tahu vocab saya tulis di apa di buku, terus saya hafalin, terus saya baca lagi novelnya. Nah, itu buku Harry Potter tuh media saya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ketika saya TOEFL, IELTS, wah ini enteng-enteng semua nih vocabnya dan sebagainya. Karena apa? Karena dari teks atau bacaan tersebut. Nah, sama juga pada saat ini. Ketika saya belajar bahasa Rusia, karena kuliahnya pakai bahasa Rusia, ya, banyak teks-teks yang saya nggak tahu, ya udah saya catat. Saya beli buku, ya, buku yang lain, wah ternyata seru juga ya. Dari buku ini bisa membuat kita masuk ke perspektif yang lain. Ketika saya baca buku Indonesia, mereka bangun perspektifnya dari sini. Ketika saya baca buku-buku yang ada di Rusia, mereka bangun perspektifnya dari sini dan sebagainya. Dan itu menarik, ya, teman-teman. Karena ketika kita ketemu orang, ya, dengan satu perspektif aja itu nggak cukup. Saya teriak-teriak nih angka 6, tapi dia ngeliat perspektif lain. Oh, itu angka 9, bro. Angka 6, lu lihat nih angka 6. Angka 9, karena dia ngeliat perspektif yang lain. Kita nggak bisa saling menyalahkan di situ. Nah, view-view itu dapat dari apa? Dari membaca, dari literasi, dan sebagainya. Nah, terus bagaimana upaya pemerintah pada saat ini, ya, karena waktunya cuma 11 menit, ya. Ya, ntar bisa dibagikan ya slide-slide-nya. Ini ada beberapa program-program dari pemerintah, ya, yang sebelumnya mereka udah menciptakan, ya, setiap memulai kelas itu harus baca dulu 15 menit, ya. Yang tujuannya adalah membangun budaya literasi, ya, menyiapkan generasi emas Indonesia, berliterasi, menggunakan pendidikan karakter, ya, revitalisasi dan sebagainya. Ya, karena waktu kita nggak banyak, saya nggak bisa menjelaskan terlalu banyak, ya. Nah, ini yang dilakukan pemerintah juga, ya, mereka bergerak dari 3 ranah ini: literasi sekolah, literasi masyarakat, literasi keluarga. Gitu. Ya, dengan acara apa? Ya, menciptakan lingkungan sekolah yang gemar membaca, ya, literasi sekolah, makanya mereka menciptakan program yang tadi yang sampai katakan 15 menit membaca di awal. Ya, terus masyarakat, ya, menciptakan lingkungan masyarakat yang gemar membaca dan rajin menulis. Terus literasi keluarga, ya, menciptakan lingkungan keluarga yang gemar membaca dan rajin menulis juga. Jadi nanti sama aja tiga-tiga. Yang purpose atau tujuannya adalah satu di situ. Gimana lingkungan itu memang doyan membaca. Cari deh lingkungan. Memang kalau nggak ada lingkungan nggak seru, ya. Kenapa saya doyan membaca beberapa waktu lalu? Karena saya ketemu teman membaca, ya. Jadi ketika saya udah baca nih, teman saya juga baca buku itu, kita diskusi. Wah, gimana menurut lo? Dari buku ini dia ngatain bahwa what's happen if there is no Muslim. Kalau Muslim nggak ada di dunia ini, pertama perang salib nggak akan terjadi. Terus yang kedua apa, bom bunuh diri nggak akan ada karena orang-orang Muslim kerjanya bom bunuh diri aja. Terus yang ketiga, kalau Muslim nggak ada, dunia bakal aman juga. Kenapa? Karena banyak dan sebagainya di situ. Nah, dihadang nih sama buku yang lain, itu seru banget ya, teman-teman. Jadi ketika kita udah banyak baca, ternyata pikiran kita nggak stop di situ aja. Contohnya, perang salib terjadi, ya, misalnya. Di buku ini ngatain kalau perang salib nggak terjadi, ya, Barat bakal tetap dengan nafsunya di situ untuk nge-imperialis atau menjajah negara-negara itu sampai saat ini. Hidup nggak bakal tentram, perang bakal di mana-mana. Perang salib ini yang bakal yang nge-stop mereka untuk keluar dari nafsu imperialisme mereka. Terus yang kedua, bom bunuh diri. Lihat nih buku ini, pertama kali yang melakukan bom bunuh diri adalah bukan orang Muslim, bro, adalah orang ini yang nggak punya agama, gini-gini gitu dan sebagainya. Jadi seru tuh. Jadi nggak stop di satu perspektif itu aja di situ. Buku itu juga ada temannya dan sebagainya. Dan itu kita dapatin tentunya dari community di situ, dari diskusi dan sebagainya. Jadi seru kalau doain baca ini. Jadi buku itu
punya teman juga di situ ya, yang bisa menjawab sebuah pertanyaan ketika stop di buku itu aja, pasti ada jawabannya di buku yang lain. Ya, jadi dari penerapan 3 ranah ini ya, nah, banyak mungkin teman-teman bisa lihat ya penerapannya dari sekolah ya, ada banyak macam program di situ. Di masyarakat apa yang harus dilakukan adalah kampanye literasi, ya. Ya, dari keluarga ya, gerakan literasi keluarga, fasilitasi literasi keluarga dan sebagainya. Ya mungkin ini teks yang mungkin bisa teman-teman baca ya. Nah kita lebih bakal banyak diskusi ntar. Nah, apa yang sudah saya lakukan ya, ya jadi bukan saya aja, mungkin teman-teman yang lain juga bisa bergerak ya. Walaupun menurut saya apa yang saya lakukan ini masih kecil di situ, tapi sudah menginspirasi beberapa teman-teman ya dari program ini. Jadi saya memiliki sebuah komunitas ya namanya OTA Community. Situ produknya nggak cuman OTA literasi aja, ada OTA Inggris. Terus juga kita menciptakan gimbalan tangga bahasa juga yang saya mention sebelumnya tentang bagaimana kita bisa mencintai bahasa Indonesia sendiri. Gitu. Jadi ya kita membagikan PDF ya. Karena saya yakin beli buku itu mahal ya. Saya yakin buku itu mahal ya. Jadi yang saya lakukan adalah berbagi PDF di situ. Ya, saya yakin beberapa teman-teman di situ juga beberapa ada yang nggak suka baca PDF ya karena mata sakit dan sebagainya di situ. Tapi beberapa teman-teman di situ karena kesulitan dapatin bukunya, terus kesulitan untuk baca PDF untuk nggak ada uang dan sebagainya ya. Nah, kita punya program namanya Auto Literasi di situ. Jadi biasanya 1 minggu ataupun 2 minggu kita share PDF-nya. Besoknya 2 minggunya kita bakal ngebahas buku itu, gitu. Ya, kita bahas buku itu. Jadi uh, ada beberapa panelis-panelis yang bakal membaca tiap babnya. Misalnya buku itu ada 12 bab misalnya. Saya bakal ngajak 12 orang di situ. Lu baca bab 1 ya. Nah, lu lagi yang lain baca bab 2 ya. Lu lagi yang lain baca bab 3 ya. Ntar di hari H lu ceritain bab 1 apa aja yang lu baca, bab 2 apa aja yang lu baca dan sebagainya. Jadi satu buku itu bisa habis sama kita. Nah, itu yang saya lakukan bersama teman-teman di literasi online ya beberapa waktu lalu gitu. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung dengan komunitas kita ya, Otak Community ya, teman-teman bisa langsung follow Instagramnya ya. Ya sayang sekali beberapa waktu yang lalu Instagram kita yang udah followernya 6.000 di situ hilang gara-gara saya nggak tahu tuh yang umur-umur itu loh, yang di bawah umur dan sebagainya yang akhirnya kita udah banding tapi nggak masih nggak apa juga gitu, nggak tembus juga di sini. Akhirnya Instagram kita dihapus ya. Pada saat ini kita buat Instagram baru, Otak Community juga, Otak Community 02 di situ. Ya, yang mulai lagi followernya dari puluhan ya. Nah, jadi teman-teman bisa follow ya. Kalau mau gabung, tinggal langsung chat adminnya, ntar bakal ditaruh di grup. Pada saat ini kita udah punya 3 grup ya. Satu grup kalau WhatsApp itu penuhnya berapa ya? 260-an ya. Nah, kali 3 berarti membernya udah 700-an ya seluruh Indonesia. Jadi acara kita ya setiap malam Senin ya, acara yang terus ada di situ pasti kota Inggrisnya. Jadi kita membahas sebuah topik-topik yang menarik sambil belajar bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman jangan ragu kalau bahasa Inggrisnya masih belepotan, tempatin buat belajar ya. Jadi selain kita mengasah pola pikir kita ya dari buku-buku yang kita baca di situ, kita juga belajar bahasa. Supaya apa? Kalau kita cuman adanya cuman adanya idea, tapi kita nggak punya bahasa yang bagus, kita nggak bisa menyampaikan itu cuma. Nah, itu halnya kenapa bahasa saya kawinkan dengan literasi membaca ini supaya kita bisa menyampaikannya itu apa yang ada di kepala kita. Terakhir ya, orang yang tidak berliterasi pada abad 21 adalah bukan yang tidak mampu membaca dan menulis ya, tapi adalah orang yang tidak bisa menjadi pembelajar, tidak bisa belajar, tidak belajar dan tidak mau belajar. Nah, ini yang disampaikan oleh Alvin Toffler. Maka dari itu jangan capek belajar ya, tetap semangat mulai sekarang membaca, karena membaca itu sebenarnya nggak ada yang suka sebenarnya.
dimulai dari memaksa diri di situ. Sebenarnya nggak ada yang suka membaca itu. Saya yakin kalau bisa dikatakan hobi, hobi gue membaca, jarang, nggak mungkin menurut saya. Nggak ada yang suka membaca, pasti sukanya nonton dan sebagainya. Gitu. Tapi mereka maksain diri mereka untuk membaca di situ. Ya. Jadi mulainya dari situ dulu, paksain diri teman-teman. Baca 15 menit aja, 15 menit ntar bakal kecanduan, bakal tahu, oh ini waktu gue membaca dan sebagainya. Dan selesai di situ. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Indre, thank you for the wonderful speech and insightful presentation. Baik, kita let's move ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bagi partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya langsung kepada pemateri dengan menggunakan fitur raise hand atau dapat mengetikkannya pada kolom chat. Baik, silakan partisipan. Silakan para peserta. Oh ini Mas Indre, saya sudah mendapatkan satu partisipan yang mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand. Saya persilahkan untuk pertanyaan pertama kepada Sheila dari Kalam Kudus untuk menyalakan mic dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kak, saya ingin bertanya, kan sekarang literasi tidak hanya menggunakan buku fisik saja, bahkan sekarang buku elektronik sudah banyak. Namun bagaimana cara kita tetap fokus, misalnya kalau kita membaca e-book atau buku elektronik agar tidak terganggu oleh media sosial yang mungkin lebih menarik daripada e-book tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Sheila. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Indri untuk memberikan jawabannya. Ya, ini pertanyaan yang bagus nih. Pastinya kita harus menghindari sesuatu yang buat kita kehilangan fokus ya. Salah satunya dari media sosial dan sebagainya. Saran saya, HP-nya dimatiin aja, gitu. Ya. Tapi balik lagi, lihat situasi dan kondisi. Kalau ada jam-jam urgent teman-teman, di situ jam segini gue harus kayak gini. Terus mungkin ada sesuatu yang urgent lainnya, yang mungkin nggak apa-apa dihidupin HP-nya. Tapi ketika pengen ngerasain kenikmatan membaca itu, saran saya di suatu situasi yang tenang di situ ya. Kenapa pagi hari? Itu karena tenang. Pertama itu suatu situasi masih tenang. Yang kedua, nah ini yang saya sampaikan. Kalau pagi itu kita masih fokus ya. Ketika udah lewat dari jam 10, itu udah nggak jam kita lagi. Maksudnya udah nggak hari ataupun jam kita lagi karena kita udah dikuasain oleh deadline, dikuasain oleh yang lain-lain dan sebagainya. Makanya saran saya pagi ya HP-nya dimatiin jam-jam ya kalau bisa jam 3 ya, kayak orang Yahudi yang ya jadi nggak semua orang Yahudi itu jelek-jelek ya, dalam arti ya ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil dari mereka di situ, belajar dari mereka ya. Bahkan beberapa sahabat Nabi kan juga belajar juga cara belajaran dengan orang Yahudi, kayak belajar subuh dan sebagainya. Itu cara belajar orang Yahudi di situ, cara belajar subuh karena mereka lebih dulu daripada Muslim di situ pada tentunya. Nah ya kita ambil tuh beberapa cara mereka di situ. Mungkin pagi hari jam 3 ya, jam 3 di situ. Saya menyampaikan ini sesuai dengan buku yang saya baca ya, Abdul Wahid tersebut, kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar di situ. Ya menurut riset juga mereka ngomong seperti ini, bukan salah-salahan juga di situ. Nah maka dari itu kalau bisa bangun subuh jam 3 ya, cari hari yang tenang, matiin HP. Karena kalau subuh jarang kan orang nelpon kan, jarang orang WhatsApp teman-teman kan subuh kan. Kalau nge-WhatsApp banget tuh urgen banget tuh biasanya. Makanya matiin HP, sosial media, kalau HP dimatiin berarti kan sosial media kan juga mati di situ. Dan juga subuh itu pikiran kita cuman satu aja, nggak mikir banyak biasanya di situ. Makanya waktu yang tepat itu waktu subuh. Matiin HP, jadwal subuh itu paling mantep deh kalau membaca. Nah, pertanyaannya bangun subuh gimana? Ya, itu balik ke diri teman-teman lagi kalau bangun subuh ya. Di situ. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, terima kasih.
Itu saya sangat setuju sih Kak sama poin yang kita harus matikan HP untuk belajar dan membacanya di waktu subuh karena barusan belakangan ini saya juga membaca bukunya Cal Newport yang judulnya itu Deep Work. Itu juga disarankan sih untuk dapat fokus yang benar-benar itu di zamannya kita itu harus mematikan handphone lah minimal karena distraksi besar kita sebagai pemuda memang tinggi handphone. Apa nama bukunya? Mas juga? Wah, seru juga tuh. Ya, Deep Work, Mas. Deep Work. Deep Work. Iya, kesungguhan kerja. Itu siapa penulisnya? Cal Newport. Cal Newport ya. Wah, Iya. seru juga tuh. Saya juga pengen tahu juga tentang hal itu. Wah, seru tuh. Saya tuliskan makasih di ya. kolom chat, Kak. Iya, ya. Baik, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mas. Ini dari adik Mas Indri Wanov dari Uniska ya. Silakan untuk mantap nih, jangan jarang tuh nih. Iya, untuk Mas Rizky kami persilakan menyalakan mic dan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, tes. Sudah masuk? Oke, jelas Mas Rizky. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas moderator sudah memberi kesempatan saya. Perkenalkan, saya Rizky, saya dari Uniska. Saya ingin bertanya kepada Mas Indri, ada 2 pertanyaan besar. Yang pertama, apa sih yang menginspirasi Mas Indri Wanov ini dengan semua prestasi yang Mas Indri sudah capai? Dan yang kedua, kebetulan juga saya suka membaca buku. Buku rekomendasi apa yang paling berpengaruh ke Mas Indri? Mungkin itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rizky atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Mas Indri. The answer, please. Oke. Apa yang menginspirasi saya ya untuk bisa dapetin prestasi tersebut? Wah, ini cocok juga nih sama Mas Rizky. Juga buat teman-teman Erlangga dan kampus-kampus lainnya di situ. Kita butuh value proposition, ya. Suatu hal yang membuat kita berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dalam arti kita nggak cuman pintarnya di akademik aja, kita juga harus pintarnya di bidang lainnya dan juga prestasi-prestasi lainnya. Nah, itu alasannya ya saya sadar ya. Mungkin contohnya kayak Universitas Islam Kediri ya, universitas swasta di situ yang mungkin memberikan saya tempat untuk bisa bergerak lainnya. Karena jujur dulu Mas Rizky, saya ngambil kelas karyawan. Nah, saya lemah karena di kelas karyawan secara teorikal. Karena kerjaan saya kerja malamnya, paginya kerja, malamnya saya kuliah. Pagi kerja, malamnya kuliah. Nah, dari kekurangan saya itu saya sadar. Ya, kurang saya itu saya sadar. Waduh, bahaya nih kalau gue kuatnya di sini doang, kalau di theoretical lemah dan sebagainya bahaya. Nah, itu yang membuat saya pengen nyari value proposition. Walaupun saya ngambil kelas karyawan, tapi saya juga bisa berkompetisi sama mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa-mahasiswa yang nggak ngambil kelas karyawan di situ. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar di luar kampus. Nah, saya ikutin event ini, saya ikutin event itu, saya ikutin komunitas ini, saya ikutin komunitas itu, dan sebagainya. Nah, yang pada intinya itu yang membentuk saya di situ, ya. Jadi itu yang membentuk saya untuk bisa sampai ke tujuan saya tentunya, gitu. Nah, karena value proposition itu penting ya. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk kita lulus kuliah terus kita langsung diterima ya, maupun alma mater apapun di situ. Wah, alma mater kita universitas nomor ranking nomor 1, 2, 3 misalnya di dunia sebagainya. Tapi di lain sisi kita nggak bisa apa-apa di situ. Ya udah bakal stop gitu. Nah, itu alasannya kenapa harus ambis ya. Ambis sekali lagi saya maksud adalah ambis yang positif ya. Jadi kalau ada yang buat bilang teman-teman, ambis lo kan semua event diikutin ya, sama dosen ini cari muka dan sebagainya, itu sebagainya. Jangan takut ya, jangan takut teman-teman. Karena itu step kita untuk bisa dapatin
skor apa yang kita ataupun tujuan yang bakal kita butuhkan di situ. Bodo amat ya. Mereka ntar tiba-tiba mereka bakal deket juga sama kita ketika mereka ngelihat itu keren lo ya. Mereka bakal mengaspirasi kita juga di situ ketika kita udah menemukan tujuan kita ataupun prestasi kita di situ. Jadi buat teman-teman semuanya yang pada saat ini ngerasa terpojokkan dengan ambisnya teman-teman, jangan takut. Kita ikhlas di situ karena itu energi ya, karena kalau nggak ada energi kita nggak bakal melakukan apa-apa. Intinya jangan jahatin orang lain, tetap stay humble sama mereka. Tapi ketika kita harus belajar ya kita harus belajar gitu. Ketika kita harus bekerja kita harus bekerja. Jadi nggak kita yang ngedrive hidup itu, bukan orang yang ngedrive kita. Kayak lu kalau nggak nongkrong lu sama teman-teman lu dianggap lu sombong dan sebagainya. Itu mereka yang ngedrive kita di situ. Yang harus kita lakukan adalah kita yang ngedrive mereka. Ya, kita yang ngedrive kita. Wah, gue punya pilihan gue mau nongkrong atau enggak, ya terserah gue. Karena hidup gue yang ngedrive di situ. Kalau gue ada waktu, gue nongkrong sama lo. Tapi kalau nggak ada waktu, gue nggak nongkrong di situ. Karena gue tahu tujuan gue di situ. Ambisi gue dan sebagainya gue tahu di situ. Nah, itu saran saya yang harus apa ya, yang menginspirasi saya di situ untuk bisa ikut lomba ini, ikut event ini dan sebagainya. Karena saya pengen value proposition itu sebagai mahasiswa ketika saya lulus dari Uniska tentunya di situ. Terus yang kedua, buku apa yang sangat menginspirasi saya? Bukan yang apa ya, yang impact-nya luar biasa buat saya, buku Harry Potter ya. Walaupun itu cuma novel biasa, tapi saya bisa bahasa Inggris dari buku itu. Ya, jadi bukan cuma buku bahasa aja, tapi buku cerita doang, tapi dari buku itu saya belajar ya, belajar bisa bahasa Inggris. Ketika saya bisa bahasa Inggris, itu yang membuat saya bisa menjadi moderator di UN, ketemu Donald Trump, ketemu minister-minister, prime minister dari beberapa negara ya, ketemu Miss World, ketemu Miss Universe dan sebagainya di situ. Rambut saya dipegang, ya pernah diginiin sama Miss Universe, enak kan? Ya saya enak gitu. Nah, itu karena apa? Karena saya bisa bahasa Inggris ya, bahasa saya bagus, negosiasi. Ketika bahasa Inggris saya udah bagus, saya bakal gampang negosiasi, saya bakal gampang dapatin relasi dan sebagainya di situ. Dari bahasa Inggris itu saya bisa dari dari buku Harry Potter tersebut di situ. Mungkin seperti itu Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Indri. Ya, sama-sama ya Mas Rizky. Salam buat teman-teman yang ada di Uniska ya. Iya Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Rizky atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan ke penanya ketiga, Mas Indri. Di sini ada Amelia dari USG. Silakan untuk dapat menyalakan mic dan menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan kepada Amelia dari USG. Apakah ada di tempat? Oke, mungkin kita next ke penanya selanjutnya saja, Mas. Di sini ada dari Lia dari SMA Negeri 15 Surabaya. Silahkan dapat menyalakan mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, gimana caranya meningkatkan kesadaran literasi untuk orang-orang di sekitar kita? Apalagi kan orang-orang tuh pada gemar buat gosip tanpa ada data yang dapat dipercaya gitu kan. Terus gampang juga buat mempercayai gosip tersebut. Itu gimana ya, Kak? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah keren nih Mbak Lia nih, SMA dia udah ikut webinar ini, seminar itu, sebagainya ya. Saya nggak tahu dulu SMA. Wah, keren ya, one step closer lah jadi orang keren tentunya ini Mbak Lia ini. Ya semangat terus buat baca ya. Kalau di komunitas ya, untuk ngilangin gosip atau hoax news dan sebagainya itu kita ngatain membaca itu adalah melawan. Ya. Apa tuh Bang maksudnya membaca adalah melawan? Jadi kita nggak menuhankan teks, ya, atau kita tidak
langsung mengiyakan sebuah teks. Karena teks itu kita sadar adalah sebuah opini yang ditulis dari orang-orang ataupun sebuah riset juga dari orang-orang ya, yang itu berpotensi juga bisa salah dan bisa benar di situ. Itu alasannya kita harus kritis. Ketika kita ngeliat teks itu, benar nggak sih ya teks ini dan sebagainya. Ketika ada ngerasa apakah itu benar, kita bakal mencari. Ya, kita bakal mencari di situ dari sumber-sumber lainnya di situ. Ketika kita nemu sumber lain, kok sumbernya beda ya? Ini itu. Nah, terus kita mencari lagi, oh ternyata seperti ini dan sebagainya. Baru kita mendapatkan sebuah jawabannya di situ. Nah, jadi coba tanamkan ya, membaca itu adalah melawan. Kita melawan ya, kita bakal kritis ya. Kita bakal lebih memahami mana yang benar, mana yang salah di situ. Jadi nggak semua bacaan itu berpotensi buat benar karena itu dari tangannya manusia, itu dari pemikiran manusia, dan itu dari caranya manusia di situ. Coba bayangin ya, berapa waktu yang lalu pas zamannya Kopernikus pertama siapa sih, Plato ya. Plato menulis pada saat itu. Dia menulis bahwa dunia itu ya, bumi itu ya datar katanya kan. Ketika kita jalan terus, kita bakal menemukan jurang yang sangat dalam. Itu yang ditulis oleh Plato. Nah, kalau manusia-manusia pada saat itu langsung mengiyakan tulisan dari maha besarnya seorang guru Plato ini, ya, mereka langsung mengiyakan, ya udah deh, gue gak akan riset lagi, gue gak akan baca yang lain lagi dan sebagainya. Ya udah, stop, kita bakal tahu dunia itu datar aja di situ. Nah, tapi setelah itu kan ada sebuah riset ataupun penelitian yang dilakukan oleh si Kopernikus kan. Setelah itu dia meriset dan menulis dan melakukan sebuah penelitian kecilnya dengan caranya sendiri. Dia mengatakan bahwa bumi itu bukan datar, katanya. Bumi itu apa ya, bumi itu eh, bumi itu apa ya, pada saat itu dia bilangnya, bumi itu bulat katanya. Tapi dia masih menggunakan statement yang salah. Pada saat itu dia mengatakan bahwa bumi itu dikelilingi oleh matahari pada saat itu. Jadi kebalik kan, yang harusnya bumi yang mengelilingi matahari kan. Itu ditulis oleh Kopernikus. Tapi karena pada saat itu apa yang disampaikan oleh Plato sudah 1200 tahun pada saat itu udah menjadi percayaan dari sebuah agama pada saat itu yang mengiyakan apa yang katakan si Plato tersebut. Tapi akhirnya dia dibunuh si Kopernikus itu karena melawan dari apa yang sudah disampaikan oleh Plato dan tulisannya di situ. Nah, tapi pada waktu berapa tahun setelahnya ya Hubble datang. Nah, tapi Hubble bisa menciptakan sebuah benda yang namanya teleskop Hubble. Kalau orang-orang astronomi pasti paham nih, guru besarnya apa ya, astronomi nih, Hubble ya. Dia menciptakan teleskop Hubble yang kita bisa teropong seperti itu. Nah, ditolong tuh sama si Hubble, bener tuh si Kopernikus, si Plato yang salah kan dan sebagainya di situ. Ketika si Plato salah, yang benar Kopernikus, dan dibenarin lagi si Kopernikus tetap salah juga karena bumi yang mengelilingi matahari di situ. Nah, ditulis sama si Kopernikus kan. Ditulis sama si Hubble dan sebagainya, dan itu menjadi bacaan lagi setelah itu sama orang-orang setelahnya. Nah, yang sampai saat ini ya dibaca oleh Stephen Hawking. Nah, Stephen Hawking ngasih beberapa critical thinking yang juga lebih bagus. Itu ada teori Big Bang-nya dan sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena membaca adalah melawan di situ. Mereka nggak langsung mengiyakan, mereka melakukan sebuah mini-mini riset kecil yang pada intinya menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang lebih komplit dan yang lebih benar di situ. Dan dunia itu bakal seperti itu terus di situ. Makanya saya bilang the only constant in life is change. Suatu yang bakal terjadi terus menerus adalah sebuah perubahan. Karena ada belajar lagi dan belajar lagi tersebut. Makanya itu yang saya sampaikan. Kalau kita udah malas belajar ya, kalau literasi kita rendah, kita bakal malas belajar. Kalau kita udah malas belajar, sebuah negara udah malas belajar, ya riset-risetnya itu bakal nggak ada. Membaca adalah melawan itu bakal nggak ada di situ. Nah, itu yang bakal terjadi ya. Nah, maka dari itu ya tanda-tandanya negara dengan literasi rendah ya hoax. Hoax itu gampang banget ya berkeliweran di negara di situ. Karena apa? Karena literasi kita rendah, dan itu terbukti kan di Indonesia. Gampang kan beberapa orang-orang kan kena hoax dan sebagainya. Itu karena apa? Karena literasi rendah di sana.
Karena mereka nggak ngimplementasikan membaca dalam melawan itu. Cuma ngelihatnya satu source aja. Source-nya parah lagi cuma di broadcast WhatsApp doang kan, bukan di sebuah jurnal-jurnal yang apa ya, yang yang lebih eligible di situ. Nah, itu yang saya sampaikan di situ. Nah, jadi seperti itu. Ya, tadi siapa Lia, tadi? Mas. Oh, Lia. seperti itu, Lia ya. Jadi jangan stop di satu bacaan doang di situ. Jadi cari teman-temannya di situ, baca-bacaan lainnya yang buat kamu bakal kokoh dengan opini tersebut. Ya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Indre. Apakah dari Lia pertanyaannya sudah terjawab atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah, Kak. Oke, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena waktu sesi tanya jawab kita sudah berakhir, dari materi webinar literasi on mic, rendahnya daya literasi Gen Z menantang mimpi Indonesia 2045, izinkan saya memberikan rangkuman ulang sebagai penegasan apa yang sudah pemateri Mas Indre sampaikan tadi. Bahwasanya kesimpulan dari saya adalah sebagai pemuda kita haruslah menjadi ambis. Tapi ambis yang positif, bukan ambis yang negatif. Bukan ambis yang menjatuhkan orang lain. Dari data memprediksi 2045 penduduk dunia akan berjumlah 10 miliar, yang berarti kita akan memiliki persaingan yang luar biasa. Pada tahun 2045 juga penduduk Indonesia menjadi 319 juta. Kemudian dari angka tersebut apakah bisa menjadikan nyata prediksi-prediksi bahwa Indonesia emas pada tahun 2045? Dan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terwujudnya prediksi tersebut adalah dari faktor literasi. Literasi membuat kita produktif, menambah critical thinking, memperbaiki kualitas hidup, dan menjadikan kita seorang pembelajar sepanjang hidup, long life learner. Dari masyarakat yang menjadi pembelajar sepanjang hidup akan memberikan kemajuan pada bangsa dan negara. The good reader produce the good writer. The good writer produce the good communicator. The good communicator produce the good leader. Pada intinya, pemimpin yang hebat lahir dari pembaca yang hebat. Baik, Mas Indre, terima kasih. Sebelum berpisah, panitia webinar literasi ada sedikit award untuk Mas Indre. Kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk share screen plakat simbolis kepada Mas Indre. Baik, kepada panitia, saya mohon dibantu untuk capture. Kita foto dulu ya dengan Mas Indre. Baik, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, baik, sepertinya sudah. Okay, I would like to thank the speaker, Mas Indre, for the informative and interesting presentation, and all the participants for the very active participation. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mas Indre, saya persilahkan dapat meninggalkan forum apabila ada aktivitas lainnya. Terima kasih Mas Indre, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Yoga, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Mas. Baik, untuk sesi penyampaian materi telah selesai. Kemudian saya serahkan kembali ke MC. Silahkan. Baik Yoga, terima kasih. Untuk acara selanjutnya merupakan penghujung dari acara ini, yaitu doa dan penutupan. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali kepada para peserta untuk yang belum melakukan presensi, dimohon untuk segera mengisi presensi. Link presensi akan tersedia di room chat. Jadi kami juga mengadakan post test, dimohon bagi para peserta untuk meluangkan waktunya untuk mengisi post test tersebut. Dan nantinya bagi 5 orang yang beruntung akan mendapatkan door prize dari kami. Sebelum meninggalkan acara, dimohon untuk seluruh hadirin mengaktifkan kamera untuk diambil dokumentasi terlebih dahulu. Sekali lagi dimohon untuk seluruh hadirin mengaktifkan kamera untuk diambil dokumentasi terlebih dahulu.
Kepada panitia yang bertugas, diminta tolong untuk screenshot. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, untuk yang slide kedua. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Mari kita tutup acara webinar literasi hari ini dengan doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Demikianlah rangkaian acara dari webinar Rendahnya Daya Literasi Gen Z Menantang Mimpi Indonesia Emas 2045. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Saya selaku MC mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tahta Amrila, Kak Indriwanov, dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir dan bergabung dalam acara ini, serta mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.